Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Karimana wa Azibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin kiram, khususan sahibul kitab Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, dan khususan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan diikuti. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Humud dunya zulmatu fil qalbi wa humul akhirati nuru fi qalbi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, khawatir memikirkan dunia akan membuat hati menjadi gelap, sedangkan khawatir memikirkan akhirat akan membuat hati menjadi bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Ad-dunya'u majra'atul akhirah. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Dunia hanya sebagai jembatan yang hendak kita bisa lintasi untuk menuju akhirat. Dunia adalah tempat kita menghimpun ibadah agar kita bisa menuai hasil ibadah kita di akhirat. Dunia adalah tempat kita mencari bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Banyak orang yang tersesat di dunia sehingga ia tidak bisa menemukan akhirat.
Padahal dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Tatkala kita sudah melewati jembatan tersebut, ketika kita sudah menggunakan sebagaimana fungsinya, maka dunia tidak akan bisa dibawa ke akhirat. Kalau orang sudah menggantungkan dirinya kepada dunia, bak seperti orang yang bergelantungan dalam jembatan, sekuat apapun tangan bisa menggenggam jembatan tersebut, nanti juga akan terjatuh. Sama halnya seperti orang yang senantiasa menggantungkan dirinya akan dunia, maka dirinya akan terjatuh di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala manusia menginginkan kebaikan dunia, hidupnya untuk dunia, ibadahnya untuk dunia, setiap amalnya untuk dunia, akhirnya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian akhiratnya. Allahu Akbar. Tatkala kita sadar, kita hanya memikirkan dunia. Dalam sholat memikirkan dunia. Dalam membaca Al-Quran memikirkan dunia. Ya Allah, kita habiskan waktu kita hanya memikirkan dunia. Padahal dunia hanya sementara. Yang kita bisa tinggali di sini hanya sementara. Semuanya akan kembali pada asalnya. Orang sudah melalui dunia yang dijadikan hanya sebagai tempat untuk berikhtiar, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memikirkan dunia hanya untuk dunia. Dunia hanya tempat kita diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang paling baik amalnya dan siapa yang paling baik dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai warna-warna keindahan. Yang dari keindahan tersebut banyak orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena keindahan. Sehingga lupa akan tugas, lupa akan kewajiban karena terlalu terlena dengan dunia. Hati-hati, hati-hati. Hubbud dunya, mencintai dunia dengan berlebih akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang celaka, dan sehingga kita hanya tertinggal di dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lupa kalau kita sedang diuji. Bahkan tatkala Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika hidup di dunia, Allah menciptakan kita tiada lain adalah untuk beribadah. Malah sebaliknya, kita bermaksiat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tatkala kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak ingat bahwasanya dunia adalah tempat kita diuji, agar kita senantiasa bertahan dengan ujian tersebut, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun,
agar kita menjadi pribadi orang yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kategori kita sebagai orang-orang yang senantiasa beruntung di hadapan Allah, beruntung dan berhasil melewati ujian-ujian yang Allah berikan ketika di dunia. Sungguh celakalah orang-orang yang senantiasa tatkala Allah uji, malah mereka berpaling dengan ujian itu dan sehingga berpaling kepada keindahan-keindahan dunia. Dunia berikan warna keindahan itu hanya sementara. Contoh hal yang sementara, tatkala kita melihat sunrise di atas pegunungan pun hanya sementara ketika berganti siang. Dan kemudian sunrise tidak akan bisa terlihat kembali ketika sudah berganti siang. Kemudian tatkala kita menyaksikan sunset di ufuk barat, di pantai pun hanya sementara. Ketika malam sudah datang, sifat dunianya sementara. Wanita yang cantik, laki-laki yang tampan, keindahannya hanya sementara. Tatkala ditelan usia, itulah gambaran dunia yang harus kita sadari dan harus kita ingat bahwa dunia hanya tempat kita tinggal yang sementara saja. Yang harus kita ingat adalah akhirat. Kita menggunakan dunia untuk akhirat. Kita belajar untuk akhirat. Kemudian kita mengaji untuk akhirat. Kita bersedekah untuk akhirat. Kita sholat untuk akhirat. Ingat, ibadah kita di dunia, tapi fokus kita untuk akhirat. Makan untuk akhirat. Minum untuk akhirat. Seluruh aktivitas yang kita dihidupkan ketika di dunia, tak lain kita niatkan untuk akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dibandingkan dunia. Makanya kita sudah harus naik tingkatan kita, yakni sudah berpikir untuk akhirat. Bukan hanya uplek saja kita hanya memikirkan dunia. Padahal sudah Allah gambarkan kehidupan dunia tidak akan pernah kita merasa cukup. Makan selalu kurang. Uang yang kita dapatkan dari orang tua serasa kurang. Dan karena kita berpikir hanya untuk dunia. Tapi kalau misalnya kita menggunakan waktu, harta kita untuk akhirat, pasti merasa cukup. Gambarannya, orang yang punya kuintalan beras, tetap yang kita makan hanya satu piring. Orang yang punya mobil mewah berjejer banyak, yang dipakai hanya satu, pun duduknya tidak seluruhnya diisi oleh kita. Duduk hanya satu kursi saja. Nah, yang harus kita taati, yang harus kita ketahui dan yakini bahwa kebutuhan kita hanya sedikit. Ukuran kebutuhan kita di dunia hanya sedikit. Kebutuhan kita akan akhirat harus lebih banyak. Karena kita akan hidup di sana selama-lamanya. Tinggal di dunia hanya sekejap. Tinggal di sana, di akhirat, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita kategori orang-orang yang senantiasa tidak terlena akan dunia. Ingat, yang harus menjadi catatan kita adalah kita di dunia hanyalah
untuk melangkahkan kaki menuju akhirat, menuju kekekalan, menuju keabadian, agar kita menjadi pribadi orang-orang yang senantiasa la'allakum tuflihun, jadi pribadi yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita adalah untuk akhirat, karena mati kita hanya untuk akhirat, karena ibadah kita hanya untuk akhirat. Billahi fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.